Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di program Sarapan Rohani. Makanan yang sesungguhnya bagi hati, jiwa, dan roh kita. Puji Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, pernahkah dalam hidup saudara bertemu dengan seseorang yang kemudian seseorang itu memberikan janji yang manis buat saudara, memberikan harapan yang manis buat saudara. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata janji itu selalu ditunda penggenapannya. Bahkan mungkin sama sekali tidak pernah digenapi. Saya rasa sebagian besar dari kita mungkin pernah mengalami kejadian seperti ini. Ini yang zaman ini oleh orang-orang lebih dikenal dengan istilah PHP. Renungan kita pagi ini saya kasih judul PHP. Apa itu PHP, saudara? PHP adalah istilah dalam bahasa gaul anak-anak muda zaman sekarang. PHP adalah singkatan dari pemberi harapan palsu. Dalam Alkitab ternyata pada zaman dahulu ada kejadian atau ada seseorang yang seolah-olah adalah korban dari tanda kutip PHP-nya Tuhan. Siapa dia? Yuk sama-sama kita mau belajar lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Saudara yang kasih Tuhan, ternyata pada zaman dahulu yang menjadi korban, seolah-olah menjadi korban PHP Tuhan adalah Abraham dan Sarah. Pada waktu itu Abraham dan Sarah menerima janji Tuhan bahwa mereka akan dikaruniai seorang anak atau keturunan. Pada waktu itu usia Abraham berusia 75 tahun ketika janji Tuhan diberikan kepada Abraham. Tahun demi tahun dilewati oleh Abraham dan Sarah sambil terus menunggu untuk janji Tuhan digenapkan dalam hidup mereka. Tapi apa yang terjadi? Apa kenyataannya? Ternyata janji Tuhan belum juga digenapi dalam hidup Abraham dan Sarah. Bahkan firman Tuhan katakan sampai Abraham dan Sarah sudah tua, bahkan sampai lanjut umurnya. Bahkan firman Tuhan katakan sampai bahkan Sarah pun sudah mati haid. Janji Tuhan untuk memberi mereka anak dan keturunan belum juga digenapi dalam hidup Abraham dan Sarah. Mungkin kalau Sarah hidup zaman ini, mungkin dia akan katakan sama Tuhan, Tuhan PHP sama aku, Tuhan PHP. Mungkin Sarah akan merasa seolah-olah dia adalah korban dari PHP Tuhan. Selama hampir 25 tahun saudara, Abraham dan Sarah terus menunggu tanpa pernah tahu sampai kapan mereka harus menunggu. Mengapa begitu lama mereka harus menunggu? Bahkan saudara, sampai Sarah mati haid. Secara logika, secara manusia, secara pikiran manusia, waduh, pupus sudah harapan Sarah untuk dia bisa hamil, untuk dia bisa punya anak. Karena sudah nggak mungkin lagi, dia sudah mati haid. Maka sangat wajar kalau kemudian mungkin timbul dalam hati Abraham dan Sarah rasa marah, rasa kecewa, rasa putus asa, tidak lagi percaya kepada Tuhan, bahkan mungkin berubah setia kepada Tuhan. Tapi benarkah demikian reaksi yang ditimbulkan oleh Abraham dan Sarah? Yuk sama-sama kita selidiki kebenaran firman Tuhan. Kita buka dalam Kejadian 18 ayat yang pertama sampai ke-5. Kejadian pasalnya yang ke-18 ayat yang pertama sampai yang ke-5. Saya bacakan judulnya, Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Kita berhenti sampai di sini dulu. Di ayat yang pertama dan kedua, Abraham sangat mengenal siapa Tuhannya. Dia sangat mengasihi tuannya.
Bahkan dikatakan pada satu hari Yesus berkunjung ke kemahnya, dia begitu senang, dia begitu antusias, dia begitu semangat menyongsong Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Apa reaksi Abraham, saudara? Yang pertama, kita baca di ayat yang kedua dikatakan bahwa dia langsung berlari menyongsong Tuhannya. Jangan lupa, saudara, usia Abraham pada waktu itu sudah 99 tahun, saudara. Suatu usia yang begitu renta untuk seseorang bisa berlari. Tapi ternyata itu yang dilakukan oleh Abraham. Itu tidak menghalangi Abraham untuk dia segera berlari. Dia tidak tunda-tunda waktu lagi. Dia tidak berlama-lama lagi. Tetapi dia begitu semangat ketika dia lihat Yesus. Dia begitu antusias. Dia berlari menyongsong kepada Tuhan. Reaksi yang kedua, apa yang dilakukan Abraham, saudara? Dikatakan, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Abraham sangat menghormati Tuhannya. Abraham memberikan penghormatan yang tertinggi kepada Tuhan yang dia sembah. Saudara dikasih Tuhan, ini poin pentingnya, saudara. Jangan lupa, saudara, jangan lupa bagaimana kondisi Abraham pada waktu itu. Secara manusia, secara mental, Abraham berada dalam kondisi seolah-olah dia adalah korban PHP Tuhan. Janji Tuhan sudah bertahun-tahun dia tunggu. Janji Tuhan untuk memberi Abraham dan Sarah anak belum juga digenapi. Bahkan sampai Sarah mati haid, janjinya untuk memberi Abraham dan Sarah anak belum juga Tuhan genapkan dalam hidupnya. Itu artinya secara logika manusia sudah tidak ada harapan lagi akan janji Tuhan. Dalam kondisi yang seperti itu, sangat ada alasan buat Abraham dan Sarah untuk dia marah sama Tuhan, untuk dia kecewa sama Tuhan, untuk dia putus asa, untuk dia tidak lagi percaya kepada Tuhan. Akhirnya membuat Abraham ogah-ogahan. Dia mulai malas, dia mulai tidak lagi semangat untuk mengiring kepada Tuhan. Tapi benarkah demikian? Seperti kita baca dalam firman Tuhan, kenyataannya tidak, saudara, tidak seperti itu. Tapi kenyataannya apa? Itu semua tidak dilakukan Abraham. Tapi dia begitu berlari menyongsong Tuhan, dia begitu bersemangat. Dia melupakan apa yang sedang dia alami dalam hatinya. Berikutnya kita baca ayat yang ketiga. Serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Saudara dikasih Tuhan, apa kalimat pertama yang diucapkan Abraham ketika dia berjumpa dengan Yesus untuk pertama kalinya? Apakah dia langsung marah? Apakah dia langsung bereaksi mengutarakan protes, kecewanya kepada Tuhan? Atau dia langsung menodong Tuhan, menagih janji Tuhan yang tidak kunjung-kunjung digenapi dalam hidupnya? Apakah seperti itu? Ternyata tidak, saudara. Dikatakan ketika dia pertama kali berjumpa dengan Yesus, kalimat pertama yang dia diucapkan kepada Tuhan Yesus, dia dengan rendah hati, Abraham memohon untuk diberikan kesempatan untuk bisa melayani kepada Tuhan. Itu yang dilakukan Abraham. Padahal mungkin secara naluri manusia sangat-sangat mungkin untuk Abraham segera tanya, cepat-cepat kepengen tanya, kenapa Tuhan kok janjimu ini palsu mungkin, kok tidak digenapi dalam hidupku. Tapi itu sama sekali tidak dilakukan oleh Abraham. Di ayat berikutnya kita baca ayat yang keempat dan kelima. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya. Sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Di ayat 4 dan 5, tanpa menunggu waktu lama, tanpa menunggu jawaban dari Tuhan, Abraham langsung meneruskan permohonannya sambil sedikit merayu untuk dia bisa melayani dan menjamu kepada Tuhan.
Bahkan kalau kita baca selanjutnya di ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, di sana dikatakan, segeralah Abraham, berlarilah Abraham. Abraham sama sekali tidak mempedulikan keadaan hatinya, saudara. Padahal dia sama sekali belum menerima penggenapan janji Tuhan. Mungkin secara manusia ada perasaan kecewa kepada janji Tuhan. Tapi itu tidak menghalangi semangat Abraham untuk dia berjumpa dengan Yesus. Ketika dia melihat ada kesempatan untuk melayani Tuhan, dia segera ambil itu. Dia ambil kesempatan untuk melayani kepada Tuhan Yesus. Sikap seperti Abraham inilah yang harus kita teladani, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang hanya karena satu saja janji Tuhan yang belum pernah digenapi dalam hidup kita, serta-merta kita langsung melupakan seluruh kebaikan Tuhan, seluruh pertolongan Tuhan yang sudah pernah kita alami di masa-masa yang lampau. Lalu kita mulai marah, kita mulai kecewa, kita mulai ngambek. Lalu kita mulai mogok ibadah, mogok pelayanan. Wes, gak Tuhan-Tuhanan wes. Wes, gak gereja-gerejaan wes. Wes, gak pelayanan-pelayanan wes, percuma semua itu. Mungkin ada yang bereaksi seperti itu. Tapi mari saat pagi hari ini kita mau belajar dari sikap hidupnya Abraham dan Sarah. Kita mau lihat, mau di PHP Tuhan atau tidak. Bahkan seolah-olah sudah tidak ada lagi harapan. Tapi Abraham gak peduli semua itu, dia gak peduli. Hal itu sama sekali tidak mempengaruhi Abraham untuk cintanya, untuk semangatnya, untuk kesetiaannya, untuk sukacitanya, untuk tetap melayani Tuhannya dalam keadaan apapun. Hati Abraham begitu tulus melayani Tuhan. Dia tidak mengharapkan balasan apapun. Hal inilah yang kemudian membuat Tuhan tidak bisa lagi menahan kebaikannya untuk hambanya yang tulus dan setia. Di ayat 10 dikatakan, Tuhan berkata, tahun depan Sarah akan melahirkan anak laki-laki. Puji Tuhan. Namun apa reaksi Sarah pada waktu itu, saudara? Kalau saudara baca di ayat yang ke-12, Sarah tertawa dalam hatinya. Bahkan seorang Sarah pun menyaksikan janji Tuhan. Saudara kasih Tuhan, seringkali tanpa sadar, kita seringkali menyaksikan janji-janji Tuhan digenapkan dalam hidup saudara dan saya. Namun pagi ini, lewat kebenaran firman Tuhan, Tuhan mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa Tuhan bukanlah manusia sehingga dia berdusta atau PHP. Kita baca ayatnya dalam Bilangan 23 ayat 19. Bilangan pasalnya yang ke-23 ayatnya yang ke-19. Di sana dikatakan Bilangan yang ke-23 ayatnya yang ke-19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak melakukannya. Saudara yang kasih Tuhan, PHP mungkin bagi dunia diartikan sebagai pemberi harapan palsu. Tetapi PHP bagi Tuhan adalah pemberi harapan pasti. Amin saudara, amin. Seluruh janji Tuhan dalam firman Tuhan adalah ya dan amin. Bagi setiap kita yang percaya dan mengasihinya, janji itu pasti akan digenapi. Apa yang terjadi dengan Sarah? Janji Tuhan gak palsu saudara. Sarah hamil, Sarah melahirkan Ishak. Saudara yang kasih Tuhan, kita tidak pernah tahu kapan janji Tuhan akan digenapkan dalam hidup masing-masing kita. Waktu Tuhan adalah kedaulatan Tuhan. Tetapi kita tetap yakin dan percaya bahwa waktu itu pasti yang terbaik buat saudara dan saya. Tugas kita cuma simpel. Kita tetap yakin, tetap percaya, sambil terus menantikan janji Tuhan digenapkan dalam hidup saudara dan saya. Tetap yakin, tetap percaya bahwa Dia berkuasa
untuk menggenapkan seluruh janjinya dalam hidup kita. Saudara kasih Tuhan, tetap semangat, tetap setia, tetap sukacita untuk melayani Tuhan. Karena bagi Tuhan, PHP adalah pemberi harapan pasti. Semua janjinya pasti akan digenapi dalam hidup kita yang percaya dan mengasihinya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari Kampung Bleko, Situbondo. Haleluya.